Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Reza Wahyudi. Saya di sini ingin menyelesaikan sebuah tugas dari dosen saya, yaitu mempresentasikan sebuah tugas. Sebelumnya saya berasal dari kampus UIN Araniri Banda Aceh, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan konsep manajemen risiko asuransi syariah. Jadi pengertian dari manajemen risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk yang tak diinginkan atau tidak terduga. Dengan kata lain, kemungkinan itu sudah menunjukkan adanya ketidakpastian. Ketidakpastian itu merupakan kondisi yang menyebabkan tumbuhnya risiko. Secara umum, risiko didefinisikan sebagai bentuk-bentuk peristiwa yang mempunyai pengaruh terhadap kemampuan seseorang atau sebuah institusi untuk mencapai tujuannya. Manajemen risiko merupakan suatu periode logis dan sistematik dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko berlangsung pada setiap aktivitas atau proses. Poin selanjutnya yaitu identifikasi dan analisa risiko. Jadi menurut Darmawi 2008, tahapan pertama dalam proses manajemen risiko adalah tahap identifikasi risiko. Identifikasi risiko merupakan suatu proses yang secara sistematis dan terus-menerus dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan timbulnya risiko atau kerugian terhadap kekayaan, utang, dan personil perusahaan. Proses identifikasi risiko ini mungkin adalah proses yang terpenting, karena dari proses inilah semua risiko yang ada atau yang mungkin terjadi pada suatu proyek harus didefinisikan. Adapun cara pelaksanaan identifikasi risiko secara nyata dalam sebuah proyek adalah: yang pertama, membuat daftar bisnis yang dapat menimbulkan kerugian. Yang kedua, membuat daftar kerugian potensial dalam checklist. Ini dibuat dalam kerugian dan peningkatan kerugian yang terjadi. Yang ketiga yaitu membuat klasifikasi kerugian. Secara proses identifikasi semua risiko yang mungkin terjadi pada suatu proyek dilakukan, diperlukan suatu tindak lanjut untuk menganalisa atau menganalisis risiko-risiko tersebut. Al-Bahar dan Crandall 1990 mengemukakan bahwa yang dibutuhkan adalah menentukan signifikasi atau dampak dari risiko tersebut melalui suatu analisa probabilitas sebelum risiko-risiko tersebut dibawa memasuki tahapan respon manajemen. Menurut Al-Bahar dan Crandall 1990, analisa risiko didefinisikan sebagai sebuah proses yang menggabungkan ketidakpastian dalam bentuk kuantitatif menggunakan teori probabilitas atau mengevaluasi dampak potensial suatu risiko. Yang C atau poin yang ketiga yaitu pengendalian risiko. Jadi pengendalian risiko dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pengendalian risiko secara fisik dan yang kedua secara finansial.
Jadi selanjutnya yaitu jenis-jenis risiko pada asuransi. Jadi jenis-jenis risiko yang umum dikenal dalam usaha peransuransian antara lain yaitu yang pertama yaitu jenis risiko murni. Jadi risiko murni ini berarti bahwa ada ketidakpastian terjadi suatu kerugian, atau dengan kata lain hanya ada peluang merugi dan bukan suatu peluang keuntungan. Risiko murni adalah suatu risiko yang bila terjadi akan memberikan, dan apabila tidak terjadi tidak menimbulkan kerugian, akan tetapi juga tidak memberikan keuntungan. Contohnya mobil yang dikendarai mungkin tertabrak. Apabila suatu mobil yang diasuransikan dan kemudian tertabrak, maka bagi pemilik akan mengalami kerugian. Namun bila hal yang tersebut tidak terjadi, di pemilik tidak rugi dan tidak pula mendapatkan keuntungan. Dalam operasinya, perusahaan asuransi selalu berhadapan dengan jenis risiko murni. Selanjutnya yaitu risiko investasi. Jadi risiko ini yang berkaitan dengan terjadinya dua kemungkinan, yaitu peluang mengalami kerugian finansial atau peluang memperoleh keuntungan. Perbedaan risiko murni dan risiko investasi: kemungkinan terjadi kerugian atau keuntungan, misalnya dalam melakukan investasi saham di bursa efek dan sebagainya. Fluktuasi harga saham akan dapat menyebabkan terjadinya kerugian atau keuntungan. Selanjutnya yaitu risiko individu. Jadi risiko individu ini dapat dibagi lagi menjadi 3 macam, yaitu risiko pribadi, risiko pribadi adalah risiko yang mengaruhi kapasitas atau kemampuan seseorang memperoleh keuntungan. Contohnya risiko seseorang yang mengakibatkan kekurangan atau hilangnya kapasitas seseorang mendapatkan keuntungan yang mungkin dapat disebabkan oleh mati muda, uzur, cacat fisik, dan kehilangan pekerjaan. Yang kedua yaitu risiko harta. Risiko harta dalam risiko terjadinya kerugian keuangan apabila kita memiliki suatu benda atau harta yaitu adanya peluang harta tersebut untuk hilang, dicuri atau rusak. Hilangnya serta benda berarti kerugian finansial. Yang selanjutnya itu risiko tanggung gugat. Risiko tanggung gugat adalah risiko yang mungkin dialami sebagai tanggung jawab akibat merugikan pihak lain. Jika seseorang menanggung kerugian orang lain, maka dia harus membayarnya, sehingga hal ini merupakan kerugian finansial. Selanjutnya tentang evaluasi risiko. Jadi evaluasi risiko ini yaitu merupakan proses pembandingan antara level risiko yang ditemukan selama proses analisis dengan kriteria risiko yang ditetapkan sebelum proses evaluasi risiko akan menentukan risiko-risiko mana yang memerlukan perlakuan dan bagaimana prioritas perlakuan atas risiko-risiko tersebut dengan mengacu pada kriteria risiko. Dengan kata lain, hasil evaluasi dari evaluasi menunjukkan risiko yang memerlukan penanganan mitigasi lebih lanjut dengan mengacu pada tingkat risiko dapat diterima. Jadi yang selanjutnya itu tahapan evaluasi risiko. Jadi di sini menyusun prioritas risiko berdasarkan besaran risiko. Dengan ketentuannya ada beberapa. Yang pertama yaitu besaran risiko setinggi mendapat
prioritas paling tinggi. Dan yang kedua, apabila pendapatan lebih dari satu risiko yang memiliki besaran risiko yang sama, maka prioritas risiko ditentukan berdasarkan urutan area dampak dari yang tertinggi hingga terendah sesuai kriteria dampak. Yang ketiga, apabila masih terdapat lebih dari satu risiko yang memiliki besaran dan area dampak yang sama, maka prioritas risiko ditentukan berdasarkan urutan kategori risiko yang tertinggi hingga terendah sesuai kategori risiko. Yang terakhir yaitu apabila masih terdapat lebih dari satu risiko yang memiliki besaran area dampak dan kategori yang sama, maka prioritas ditentukan berdasarkan risiko judgment pemilik risiko. Jadi sekian presentasi saya tentang judul konsep manajemen risiko asuransi syariah. Jadi jika ada kata-kata yang kurang dimengerti atau penjelasan saya yang kurang, mohon dimaafkan, saya lagi belajar juga. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.